Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Biasanya orang membudidayakan tanaman cabai itu tumpang sarinya tomat, kemudian kol, sawi. Itu udah umum ya teman-teman. Tapi kali ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman budidaya cabai tapi tumpang sarinya tanaman terong. Bagaimana pertumbuhan tanaman cabenya dan bagaimana pertumbuhan tanaman terongnya, nanti kita lihat. Semoga tayangan yang kami bagikan kali ini bermanfaat buat teman-teman sahabat petani sebagai rekomendasi. Simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini adalah kebun cabai ya. Ini adalah tanaman cabai. Kemudian di bagian pinggirnya, bagian siringnya, ini ditanami dengan terong. Nah, kita mau ngobrol langsung nih sama Mas Soib nih. Ini ide unik ini. Kok bisa kepikiran nanam cabai dengan tumpang sari terong ini, Mas? Gimana, Mas? Ini ceritanya ini nanam terong nggak niat. Nanam terong nggak niat, tapi tumbuh ya? Karena punya jambangan terong, bingung mau ditanam di mana. Terus coba-cobalah ditanam bekas tanaman kol. Ini tadinya terong ini bekas tanaman kol. Oh ya. Dulu kan ada itu kol. Ya. Nah, ini bekas tanaman kol. Itu jadi waktu masih ada kolnya itu saya antara gang-gang kol itu saya tanemin terong. Nah, begitu kol habis kok terong naik. Pertumbuhannya bagus ya terongnya ya. Pertumbuhannya bagus. Juga ini bibitnya dari benih dari mutiara bumi. Mutiara bumi. Ya. Ini ya teman-teman, tanaman terongnya mantep banget. Dan kita lihat cabenya. Kita lihat cabenya dulu, Mas. Ya. Ini cabai merek apa kemarin, Mas? Ini Siostafi. Siostafi. Nah ini teman-teman, tanaman cabenya masih tetap bagus ya, walaupun dia diapit tanaman terong. Nah ini gambarannya seperti ini teman-teman. Tengahnya cabai, kanan kirinya ditanami dengan tanaman terong. Tapi cabenya tetap bagus. Berarti intinya cabai ini perlu ada sedikit bayang. Oh gitu ya. Berarti saya perhatiin. Beda sama tanaman yang cuman cabai sama tomat itu. Ngelihat pupusnya itu kok kayaknya udah agak ngurang. Bagusan yang sebelah sini ya, yang sama terong ya. Terong ini. Nah di sebelah sana teman-teman, itu adalah tanaman cabai tumpang sari dengan tomat. Tapi melihat pertumbuhan tanaman cabenya, ini kok bagus yang sebelah sini gitu loh. Masih mopus terus. Ini cabenya ini. Siostafi ya Mas ya? Siostafi. Cabenya Siostafi ini teman-teman. Kira-kira keuntungannya apa Mas selain pola tumpang sari ini Mas? Ya keuntungannya yang jelas kita sekali mendayung 3-4 pulau kita terlewati. Masalahnya apa? Kita udah niatnya nyemprot cabai, tapi kan ujung-ujungnya terong kesemprot, semacam kayak tomat kayak gini juga ikut kesemprot. Lah ini ada tomatnya juga ternyata ini ya. Ada tomatnya juga ini. Ini ada tanaman tomatnya. Terus ini tanaman terongnya. Terongnya lebat teman-teman. Terongnya kayak gini ini. Ini terongnya dompolan kayak gini. Ya. Mas, tapi ini ngambil cabenya apa nggak susah ini? Ya itu ya mungkin kendalanya ngambil cabenya itu. Lihat teman-teman, di dalam itu cabenya lebat banget. Cuman ya karena sebelah bagian luarnya ini ditanami dengan terong mungkin agak sedikit mengganggu ya. Tapi kalau kita lihat kenormalannya dari buahnya, buah cabenya, tuh lihat, lebat banget, mantep ini. Dan terongnya juga lebat ini teman-teman ya. Nah ini bisa buat rekomendasi nih buat teman-teman. Mas, jarak tanam terongnya berapa ini jadi? Ini jarak tanam sekitar kurang lebih 80 cm. 80 cm ya. 1 meter lah. 1 meter ya. Kurang lebih 1 meter jarak tanam terongnya 1 meter. Untuk cabenya sendiri Mas, jarak tanamnya berapa itu? Cabenya jarak tanam 45. Kita lihat ke dalam. 45. Jarak tanam cabai 45. Zigzag ya? Zigzag. Mantep banget ini.
cabai Siostavi. Lebat. Nah, ini saya baru tahu juga terong kok bisa dompol-dompol kayak gini. Ini berarti bibit baru ini. Bagus ya bibitnya ya. Nah, ini satu dompol nyampe berapa, 5 biji. Iya. Jadi ini ya teman-teman, buat teman-teman yang membudidayakan tanaman cabai, mungkin bisa ditiru ini. Memang agak sedikit ribet ya Mas ya, karena agak ketutup ya. Agak ketutup. Tapi fungsi dari tumpang sarinya ini dapat. Malah awalnya ini tanaman kol ya. Tanaman kol awalnya. Karena punya bibit nganggur mau ditanam bingung. Ya terpaksa saya tanam di antara ganggangan kol tadinya. Nah, begitu kol habis kok langsung terong itu langsung naik terus. Iya. Ini tadinya kol, kemudian sela-sela kolnya ditanami terong. Kolnya habis, terongnya naik. Ini nanam kemarin sebelum puasa, baru umur sekitar 2 bulanan ini. Terongnya? Terongnya umur 2 bulan. Mantap banget cabenya ini. Dan yang pasti yang bisa kita bagikan ke teman-teman sahabat petani, dari hasil pengamatan ini budidaya cabai tumpang sari dengan terong ini tidak mengganggu tanaman cabenya, cuman sedikit agak ribet mungkin pada saat panen cabenya ya. Tapi yang pasti tanaman terongnya bagus, normal, dan tanaman cabenya kalau dibandingkan dengan yang sebelah sana yang tumpang sari dengan tomat itu lebih bagus dan lebih tinggi serta lebih normal yang ini, yang tumpang sari dengan terong. Mas, ini ngocornya nggak susah ini kayak gini nih? Ya, agak susah sih ya, cuma ya orang pakai tank ya, jadi ya pakai stick ya, stick panjang ya. Jadi agak nyari-nyari lubang lah ya. Iya. Agak-agak susah dikit, tapi yang penting hasil gandanya dapat ya. Ini ya teman-teman ya, bagian pinggirnya terong, di dalamnya cabai. Mantep. Plus tomat. Iya, masih ada tomatnya juga. Iya. Ini tomatnya juga ngelihatnya kayaknya normal juga. Tomatnya normal juga. Nah, bisa ditiru ini teman-teman. Monggo buat teman-teman sahabat petani, sekiranya cara yang dilakukan Mas Soib ini masuk, bisa diterapkan, silahkan ditiru. Ya, ini cara baru ini. Saya juga jarang lihat ada orang nanam cabai kok tumpang sarinya terong, ini aneh gitu ya. Tapi ternyata normal semua dan buahnya bagus semua, lebat semua. Silahkan buat teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, bisa ditiru sama teman-teman. Jadi ketika ada salah satu jenis tanaman yang kita tanam mungkin ketemu dengan harga yang kurang sesuai dengan harapan, kita masih dapatlah dari tanaman tumpang sarinya. Pupuknya pakai apa ini Mas? Pupuknya ini saya ya niatnya pupuk cabai ya sekalian terong. Oh, jadi ikut pupuk cabai ya? Itu jadi saya pupuk itu, kalau ini kan lahan 0,5 hektar ini. Itu saya kalau sekali pupuk sekitar 75 kilo. Tapi udah sama cabai, sama terong. Terong, tomat. Oh iya. 75 kilo itu mutiara. Jadi sekali itu ya itu 75 kilo. NPK 1616. Coba kita lihat yang sebelah sana yuk. Pohonnya tinggi teman-teman ya. Ini baru usia 2,5 bulan kurang lebih. Nah, ini yang ukuran sudah siap panen. Ini ya. Besar, panjang. Nah, ini udah gede-gede nih. Besok siap panen kali ya? Ya, kemungkinan besar. Tapi walaupun gede juga masih muda ini. Masih muda ya. Dan ini ya teman-teman ya, untuk gambaran, ini satu batang ini. Nih buahnya. Ini satu tangkai. Kemudian itu di dalam, wah puas banget ini ngeliat buahnya kayak gini. Tuh. Terong Panjalu dari
Mutiara Bumi. Jadi kami tidak mempromosikan produk ini ya teman-teman ya, cuma ya sekedar membagikan aman, mudah-mudahan bisa jadi referensi buat. Oke teman-teman, itu tadi review kami tentang budidaya cabai tumpang sari dengan terong. Semoga video yang kami bagikan kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman sahabat petani. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.